ya. Iya. Kita bisa berkumpul kembali, bisa sama-sama ketemu lagi di Sekolah Minggu GKY Sunter. Nah, adik-adik tentunya semuanya sudah pada siap ya? Iya, pasti dong. Sudah. Sudah mandi dan sudah berpakaian rapi, Rose. Yes. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk adik-adik kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan hari lepas hari di dalam hidup kami. Dan pada saat ini kiranya Tuhan juga boleh tolong kami, berikan kami kesungguhan hati ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukannya dengan sikap yang benar dan hati yang sungguh tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak seberapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita? Tentunya besar sekali, Lause. Iya, betul. Kasih Yesus kepada kita sangat besar. Dia sudah membentangkan tangannya di paku dan kakinya juga di atas kayu salib. Yes, Yesus mau mati buat kita yang berdosa dan bangkit kembali. Iya, dan yang penting Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat kita sebagai sahabat dan Wah, anak-anaknya. luar biasa kasihnya, sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan Kasih Yesus Indah, oh Indah. Berdiri semuanya, kita mau pakai gerakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, ketika kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, pastinya akan ada penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Iya, betul. Walaupun kita ada di gunung yang tinggi, terus itu ada di dalam lembah yang dalam, Tuhan senantiasa menyertai kita. Yes. Tuhan pasti menjaga kita. Dan Tuhan akan memampukan dan menguatkan kita dimanapun kita berada. Karena bersama Yesus kita pasti bisa. Yes. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapkan hati dan Alkitab kalian ya. Yuk. Selamat pagi adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, boleh membesarkan nama Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Sehingga melalui firman Tuhan, kami boleh semakin mengenal siapa Allah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita melihat sampai sejauh mana berapa banyak yang adik-adik telah pelajari dari kitab Kejadian. Yang pertama, kita mendengarkan tentang Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, dari kisah ini siapakah tokoh utamanya? Betul, tokoh utamanya adalah Allah. Peristiwa apa yang terjadi? Ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Segala sesuatu artinya semuanya. Tidak ada satupun yang bukan diciptakan oleh Allah. Jadi dari kisah ini, kebenaran apa yang kita ketahui tentang Allah? Allah Maha Kuasa, Allah bijaksana, Allah kreatif, dan Ia pengasih. Adik-adik, Allah memulai sejarah manusia dengan menciptakan alam semesta dan segala isinya. Kemudian, kisah apa yang kita sudah dengarkan lagi? Tentang Allah menciptakan manusia. Langsung mau tanya lagi nih. Di kisah ini siapa tokoh utamanya? Allah, Adam, dan Hawa. Apa peristiwanya? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya supaya manusia dapat memuji dan menikmati Allah selama-lamanya. Dan Allah memberikan tugas yang unik kepada Adam dan Hawa. Jadi dari kisah ini, kebenaran apa yang kita ketahui tentang Allah? Allah itu baik, Allah itu pengasih. Jadi Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia. Dan Allah memerintahkan manusia untuk menyebar memenuhi bumi. Nah, kemudian kisah apa yang sudah kita dengar lagi? Kisah tentang manusia yang memberontak terhadap Allah. Siapa tokoh utama dari kisah ini? Ada yang ingat? Ya, Allah, Adam, Hawa, dan iblis.
Peristiwa apa yang terjadi adik-adik? Iblis mencobai Adam dan Hawa dan manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena tidak mentaati perintah Allah. Kemudian apa yang terjadi? Ada penghukuman atas dosa. Tetapi ada janji Allah kepada manusia. Kemudian apa lagi yang terjadi? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Adik-adik, Adam dan Hawa berdosa ketika mereka gagal untuk percaya dan taat kepada Allah dan firman-Nya. Jadi dari kisah ini, apa yang kita ketahui tentang Allah? Di sini adik-adik kita belajar betapa Allah adalah Allah yang kudus dan adil. Sekaligus Allah yang penuh belas kasihan kepada manusia ciptaannya. Apa maksudnya Allah kudus dan adil dan penuh belas kasihan? Maksudnya adalah Allah menghakimi dan menghukum dosa. Tetapi Allah juga berjanji untuk mengirimkan juru selamat buat manusia. Allah berjanji bahwa keturunan Hawa satu kali nanti akan meremukkan kepala si ular, yaitu iblis. Nah adik-adik, sekarang Lause tanya, siapa sih juru selamat ini? Betul, dia adalah Tuhan Yesus sebagai wakil yang sempurna untuk membayar semua hukuman dosa manusia sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Nah, kalau adik-adik perhatikan dari tiga kisah tadi, siapakah tokoh utama yang selalu ada di dalam setiap tema? Ayo, siapa yang tahu? Betul, Allah. Allah selalu ada di dalam setiap kisah itu. Apa artinya ini adik-adik? Artinya sejak awal Allah memegang kendali atas semua ciptaannya. Dia yang mencipta dan dia juga yang memelihara dan menopang semua ciptaannya. Wah, ini sungguh-sungguh ya adik-adik menenangkan hati kita ya. Karena kita tahu Allah gak ngebiarin semua ciptaannya berjalan sendiri. Tetapi Allah terus pelihara dan topang ciptaannya. Nah adik-adik, setelah manusia diusir dari Taman Eden, mereka hidup terpisah dari Allah. Tetapi Allah tetap beranugerah kepada manusia. Allah memberikan kepada mereka anak-anak. Tapi adik-adik, keturunan manusia ini tetap melakukan dosa. Adik-adik ingat ya, Adam itu sudah berdosa. Dia wakil dari semua manusia. Sehingga manusia yang lahir kemudian adalah manusia yang berdosa. Sampai adik-adik pada zaman Nuh. Manusia sudah sangat jahat. Bahkan Alkitab di Kejadian pasal 6 ayat 5 tulis, waktu Tuhan lihat manusia itu kejahatannya sudah sangat besar. Dan semua kecenderungan hatinya adalah membuahkan kejahatan. Adik-adik manusia sudah sangat jahat dan sangat berdosa kepada Allah. Maka Allah memutuskan untuk menghukum manusia dengan menurunkan air bah. Mengapa Allah harus menghukum? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Ingat ya, pelajaran sebelumnya dibilang bahwa salah satu kebenaran tentang Allah adalah bahwa Ia kudus. Ia tidak tahan melihat dosa. Maka di dalam kekudusannya Allah menghancurkan dunia dengan air bah. Dan tidak ada yang tidak dihukum adik-adik. Semua dihukum, semuanya dihukum. Hanya Nuh dan keluarganya yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Dan setelah air bah, Allah memberkati Nuh dan keturunannya dengan anak-anak. Serta Allah berfirman adik-adik, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, kalau dengar janji perintah ini adik-adik ingat apa? Ingat ya, perintah ini perintah yang sama dengan Allah. Yang Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa. Nah, kemudian Allah berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan lagi menghancurkan dunia dengan air bah. Kita melihat ya adik-adik, bagaimana Allah menghakimi orang berdosa dan anugerah Allah menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya. Kemudian adik-adik keturunan Nuh makin banyak. Adik-adik bisa baca di Kejadian 10. Keturunan Nuh makin banyak, mereka berpencar memenuhi bumi. Dalam hal ini keturunan Nuh benar, mereka ikut perintah Allah, mereka punya keturunan. Dan mereka sebagian mulai berpindah-pindah, tapi ada yang berkumpul. Alkitab bilang mereka pindah ke arah timur.
Mereka pindah ke arah timur, mereka menemukan satu tanah yang luas dan subur. Namanya di daerah negeri Sinear ya. Di sana mereka menemukan ada tanah liat yang bisa dibakar. Ada ter yang bisa menjadi seperti semen. Nah, mereka mulai punya ide adik-adik. Mereka ngomong satu sama lainnya. Saudara-saudara, marilah kita membuat satu kota yang besar. Dan bukan cuma kota. Juga kita bangun menara yang tinggi sampai ke langit. Supaya kita menetap di sini. Supaya kita nggak kemana-mana. Kita di sini berkumpul menjadi bangsa yang besar dan kuat. Nah, adik-adik yang lain bilang setuju. Mari kita dirikan kota yang besar dan menaranya yang tinggi. Supaya orang lain lihat kita orang yang hebat ya. Maka mulailah mereka mendirikan kota mereka. Mereka mulai mengatur semuanya adik-adik. Mereka mendorong orang-orang untuk sama-sama bekerja. Nah sebelumnya mereka mulai persiapan ya adik-adik. Ada yang gambar nih kota seperti apa yang mereka mau bangun. Berapa tinggi menaranya. Ya, kemudian mereka mesti tentukan berapa pondasinya, berapa kuat. Supaya apa? Supaya menaranya gak rubuh. Kemudian mereka bagi-bagi tugas. Kamu pengawas, kamu yang nyemen ya, kamu yang di menara, kamu yang di kota. Mereka mulai bagi-bagi tugas. Wah, mereka semangat sekali adik-adik ya. Ada yang angkat batu, ada yang mengaduk semen. Wah, mulai mereka bangun tembok mereka. Mulai kelihatan nih. Mulai kelihatan ada bentuknya bangunannya. Mereka nggak sabar adik-adik. Mereka tidak sabar untuk melihat kota mereka yang besar dan agung. Dan mereka lihat, wah kota ini mulai jadi. Menaranya mulai tinggi. Mereka mulai happy ya. Mereka senang sekali. Nah adik-adik apa yang digambarkan dari semua ini? Ketahuan ya kalau mereka itu ternyata orang-orang yang sangat pandai. Mereka hebat. Betul ya mereka hebat ya. Tapi adik-adik ternyata mereka sudah melakukan kesalahan yang besar sekali. Apa kesalahannya? Mereka bangun kota itu supaya mereka tidak terpencar kemana-mana. Sehingga mereka tidak memenuhi bumi. Mereka mau di satu tempat saja mereka kumpul. Nah ini adik-adik, ini melawan perintah Tuhan. Dari sejak awal Tuhan ciptakan, jangan lupa ya. Apa yang menjadi tujuan Allah mencipta manusia dan apa perintah Allah kepada manusia? Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Allah juga memerintahkan agar mereka menyebar ke seluruh bumi, bukan tinggal bersama-sama di satu tempat. Ini yang salah. Manusia kembali mengulangi kesalahan yang sama dengan Adam dan Hawa. Mereka tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak taat kepada apa tujuan Allah menciptakan manusia. Sehingga adik-adik, apa yang terjadi? Mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka begitu sombong. Mereka lupa akan Tuhan ya. Mereka mengandalkan diri sendiri, merasa diri mereka hebat. Hal inilah yang membuat Tuhan marah kepada mereka. Nah, apakah Allah mengirimkan air bah lagi untuk memusnahkan orang-orang berdosa ini? Tidak ya adik-adik. Kenapa enggak? Karena Allah sudah berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan mengirimkan air bah lagi kepada dunia ini. Tetapi kali ini Allah akan menangani dosa dengan cara yang berbeda. Apa yang Allah lakukan? Kejadian pasal 11 ayat 7 menuliskan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana. Sehingga mereka tidak mengerti bahasa mereka masing-masing. Ya, Allah mengubah bahasa orang-orang di situ sehingga mereka jadi kacau balau. Lah, bagaimana mengubah bahasa bisa jadi kacau? Ya tentu adik-adik ya, mereka nggak ngerti satu sama lain ngomong apa, mereka mulai tidak mengerti. Berantakan kerja mereka, kerja pembangunan itu ya adik-adik. Kalau sekarang adik-adik ngerti apa yang Lause katakan, itu karena kita punya bahasa yang sama. Kita saling mengerti. Nah hari itu mereka kacau semuanya, tidak mengerti. Nah akhirnya adik-adik secara otomatis mereka berpencar. Mereka cari orang-orang yang sama dengan mereka. Mereka pergi ke arah sana. Yang sama pergi ke arah sana ya. Nah mereka mulai berpencar. Nah Alkitab bilang itulah sebabnya kota itu disebut Babel. Babel artinya apa? Kacau. Allah mengacaukan rencana di Babel dan menghukum mereka. Tapi ingat ya adik-adik, sekaligus pada saat yang sama Allah menunjukkan belas kasihannya. Bagaimana Allah menunjukkan belas kasihannya?
mereka kacau balau. Nah adik-adik, Allah menunjukkan belas kasihannya dengan mencegah mereka untuk berbuat dosa yang lebih besar lagi. Sehingga Allah menyerahkan mereka ke seluruh bumi dan berhentilah pekerjaan pendirian menara itu. Kita lihat di sini adik-adik ya, bahwa Allah menggenapi tujuannya dan perintah awalnya untuk manusia memenuhi bumi. Adik-adik, dengan dikacaukannya bahasa mereka, kehendak Tuhan terlaksana. Allah kita sungguh Allah yang berkuasa ya. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Manusia mulai berserak memenuhi bumi. Nah adik-adik, dari kisah Babel ini, kita kembali diingatkan siapa Allah kita. Dia adalah Allah yang kudus dan adil. Allah yang berkuasa dan penuh belas kasihan. Allah yang kudus sehingga dia harus menghukum dosa. Dia tidak bisa melihat dosa. Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan sehingga dia menghindari manusia melakukan dosa yang lebih besar. Bahkan Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah Allah yang berkuasa karena tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya. Adik-adik, kalau kita lihat bagaimana dosa begitu menguasai manusia ya. Bayangkan setelah Allah menghukum Adam dan Hawa, setelah manusia dihabisin dengan air bah, manusia zaman Babel masih berani ya melawan Allah. Tapi adik-adik, ini bukan cuma mereka yang melakukan itu. Kita pun sama. Kita tahu Allah benci dosa. Kita tahu Allah mengasihi kita. Tapi kita seringkali merasa diri hebat. Merasa diri tidak perlu Tuhan. Adik-adik, mari kita selalu ingat apa tujuan Allah menciptakan kita. Dia mau kita hidup memuliakan Allah. Apapun prestasi yang kita dapat, bagaimanapun kita berhasil, kita harus ingat ini adalah anugerah Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak boleh melupakan Tuhan. Nah adik-adik, tapi di satu sisi kita juga sadar kita manusia berdosa ya. Kita butuh Tuhan untuk menguatkan kita. Bahkan untuk taat, untuk percaya kepada Tuhan, kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Nah mari adik-adik kita minta kepada Tuhan agar Tuhan menumbuhkan iman di dalam hati kita supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Kalau adik-adik sudah percaya kepada Tuhan, mari minta Tuhan terus menumbuhkan iman kepada kita ya. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang penuh belas kasihan. Terima kasih karena di dalam belas kasihan-Mu yang besar, Engkau menghindarkan kami dari melakukan hal-hal yang makin menjauhkan kami dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, tetapi kami juga sadar kami orang yang berdosa. Kami orang yang lemah dan penuh dengan kekurangan. Mohon Tuhan menguatkan kami, mohon Tuhan memperlengkapi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena tidak ada satupun usaha manusia yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari adik-adik kita benar-benar menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, kuis untuk minggu ini adalah cara jawabnya adalah dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor 081381703315. Diulang ya. 081381703315.
3315. Dengan format jawaban adalah nama, underscore, umur, underscore, tanggal tayang, underscore, jawaban. Nah, jangan lupa ya, dikirim ya ke WhatsApp ya. Syarat dan peraturannya adalah sebagai berikut. 1. Pemenang adalah peserta yang mengikuti kuis setiap minggunya selama sebulan penuh dan memiliki jawaban yang benar. 2. Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui WhatsApp dan akan ditampilkan pada tayangan minggu pertama bulan berikutnya. 3. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, adik-adik, selamat mengikuti kuis ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ketika kita sudah menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, pastinya nih akan ada sukacita di dalam hati kita. Betul, sukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Yes. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Iya, adik-adik,
ibadah kita hari ini sudah selesai. Ya, sebelumnya kita mau berdoa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di hari ini kami sudah ibadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam kehidupan kami Engkau memberikan sukacita. Kami bisa menjadi anak-anak-Mu, dan juga Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Makasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati orang tua kami dan juga kami semua. Berikan kami kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan kami ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah sudah selesai. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you you all. all. Bye-bye. Bye-bye.